Salam sejahtera bagi kita semua di pagi hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ini kami Tuhan memuji dan memuliakan Engkau dan dipermuliakan nama-Mu. Karena Tuhan berkenan atas hidup kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan mau tolong kami segala rencana kami. Dan biarlah firman yang kami akan baca dan renungkan pada saat ini menuntun pada kebenaran hidup yang sejati. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita membaca firman Tuhan Mazmur 51 ayat 3-8. Mazmur 51 ayat 3-8. Firman Tuhan, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahanku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amin. Terpujilah Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk membaca dan mendengar serta merenungkan, melakukan firman Tuhan di pagi hari ini. Tema kita, jangan memelihara dosa. Mengapa jangan memelihara dosa? Ini membangun kesadaran untuk berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Apa itu dosa? Dosa adalah segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Dan juga sesat dari jalan yang benar, dusta, meninggalkan persekutuan dengan Allah. Nah, banyak hal dan lain sebagainya. Saudara-saudara, jangan memelihara dosa membawa kita pada hidup yang benar. Karena itu Mazmur 51 ini ada satu kesadaran pengakuan kita kepada Allah. Sebagaimana Daud menyadari betapa buruknya dia melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu dia membangun dan dia tidak mau lagi memelihara dosa dalam dirinya. Sehingga ia mengaku, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Artinya dosa, hidup yang tidak menurut kasih setia Tuhan, melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus menyadari hal itu, betapa kecilnya kehidupan yang hanya memelihara dosa. Sehingga ia memohon pengampunan dari Allah atas kasih karunia Allah. Jadi pengampunannya dimulai dengan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Inilah seruan
Daud, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar di dalam kehidupannya. Sebab dia sadar aku sendiri melakukan pelanggaran itu. Dan senantiasa bergumul bagaimana melepaskan dengan memelihara dosa. Dan itu hanya datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Mengaku dosa dan segala yang dilakukan, apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi kalau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dosa yang ada. Karena itu jangan pelihara dosa. Karena itu merupakan kekejian bagi Allah dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mengaku terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Artinya di sini menurut kehendak Allah hidup kita. Jadi kalau kita mengikuti kehendak kita bukan kehendak Allah, itu sesuatu dosa, itu pelanggaran. Jangan kehendak kita yang benar, tapi kehendak Allah kita jauhkan. Nah, inilah yang dikatakan melakukan apa yang kau anggap jahat. Ini berarti kadang-kadang kita berpikir sebagai manusia, ini tidak apa-apa. Berdusta untuk menolong orang lain kita katakan itu tidak apa-apa. Salah. Dusta ya dusta. Dan itu dosa. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Mazmur 51 ini sungguh indah bagi kita ketika kita mengakui segala kelemahan, kekurangan di hadapan Tuhan. Itu berarti kita sudah merendahkan diri hati kita kepada Tuhan. Daud mengungkapkan perasaannya itu ketika Nabi Nathan menegur dia. Dan dia membangun kesal kasihannya aku Tuhan. Menandakan bahwa Daud tidak merasa ketika Nathan membongkar kebobrokannya, tidak merasa malu. Tetapi setelah ia sadari dengan penuh kesadaran, yaitu dengan sepenuh hati, membuat menjadi seorang manusia berharga di mata Tuhan. Ketika mengakui dosa. Nah, saudara-saudara, ketika kita mengakui dosa kita, maka surga bersuka cita. Satu orang dari 99 orang yang tidak mengaku dosa dan satu orang mengaku dosa, surga bersuka cita. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pelihara dosa dalam hidup kita. Karena itu merupakan kekejian bagi Allah. Mari pagi ini Tuhan karuniakan kita. Hari ini kita mengambil satu keputusan. Jangan memelihara dosa sepanjang hari ini dan seterusnya hari-hari demikian. Sehingga kita selalu berkenan kepada Allah dalam berkarya, dalam mendidik dan mengasuh anak-anak, dalam segala cita-cita. Mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati di dalam Yesus Kristus. Yesus mengasihi kita. Yesus menolong kita. Yesus telah menebus dosa kita. Harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Mari kita sadari, membangun hidup hari ini. Jangan memelihara dosa. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Ini kami Tuhan yang mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini atas segala perkenan Tuhan mendengar firman menjadi petunjuk hidup baru senantiasa dalam hidup ini. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus memberlakukan firman ini dengan segenap hati dan jiwa dan akal budi. Sehingga hari ini adalah hari yang sungguh-sungguh sukacita bagi kami menjalaninya dalam pertolongan Tuhan. Itu yang kami yakini dan tolonglah kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan, namun ia mendengar firman-Mu. Berkenan Tuhan melalui doa kami pagi ini, dalam nama Yesus pulihkan, sembuhkan, tahirkan, sehingga ia boleh datang kepadamu dan bertobat kepadamu dan memuliakan Allah dalam segenap hidupnya. Kami percaya sedang mengalir energi baru turun dari surga, menyembuhkan saudara-saudara kami dan kuatkan pengharapan mereka yang berduka cita. Teguhkan imannya, kuatkan iman dan pengharapannya teguh. Ini doa kami di dalam segala kekurangan kami. Ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan beserta kita.